Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Ayyub ya. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin layalin. Hati-hati kita lah, ini bab-bab adab ya. Tidak dihalalkan berarti haram ya. Haram seorang muslim apabila yahjura akhahu, dia memutuskan persahabatan, memutuskan silaturahmi ya. Memutuskan silaturahmi atas saudaranya, atas keluarganya, atas temannya, atas sahabatnya, fauqa salasin layalin, selama lebih daripada 3 malam, 3 hari 3 malam. Jadi kalau mau bermusuhan batasnya 3 hari 3 malam ya. Ya jangan bermusuhan panjang-panjang. Kewas. Nah, walaupun nanti ada pembahasan kalau suami dengan istri boleh 40 hari 40 malam itu tarbiyah ya. Lalu sudah kita bahas di bab usrah ya, di bab keluarga. Jadi pendidikannya orang tua dengan anak, suami dengan istri bisa sampai 40 hari agar mereka seperti yang dibuat sama Nabi. Ketika istri-istrinya menuntut uang nafkah belanja ditambah, ya kan begitu. Jadi menuntut, istri sempat menuntut bagaimana uang belanja ini ditambah, kira-kira begitu ya. Kalau sekarang mungkin ibu-ibu apa skincare-nya butuh apa perawatan dan sebagainya, boleh suami kasih pendidikan, tapi selagi kita bersahabat berteman, tidak boleh diharamkan kita bermusuhan sampai lewat 3 hari 3 malam ya. Yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza. Nah, ini keadaan ketika ketemu karena sama-sama bermusuhan, yang satu cuek, yang satu juga cuek. Ya. Jadi yang satu cuek, yang satu yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza, yang satu cuek, yang satu cuek. Maka kata Nabi, wa khairuhuma, yang terbaik bagi mereka, yang terbaik bagi mereka alladzi yabda'u bis salam, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Jadi yang terbaik bagi mereka adalah hendaknya mengawali dengan salam. Ya. Jadi jangan ada permusuhan. Jadi jangan gengsi-gengsi, anak juga sudah kurang anak itu. Padahal yang terbaik itu siapa yang berani? Yang salam. Jadi bukan berarti ente berani salam berarti ente yang salah atau ente yang kalah. Tidak, ente yang dapat keutamaan yang banyak ya. Ente dapat keutamaan yang banyak, jangan berselisih. Artinya nanti ada penjelasan para ulama. Jadi penjelasan para ulama, kalau anda memang berselisih ya, utamanya di bisnis umpama, biasanya banyak bisnis karena biasa rekanan ya. Apalagi namanya kalau usaha-usaha syarikah, kerjasama mitra, itu terlalu banyak masalah. Terlalu banyak masalah. Yang satu lambat kasih makan, yang satu cepat. Nah, itu jadi uru arah itu. Yang satu ini, yang satu. Jadi maka itu jadi pelajaran. Tapi jangan jadi bermusuhan. Nah, itu boleh. Jadi umpamanya begini, si A dengan si B sudah buat rekanan kerja bisnis, tiba-tiba ada yang tidak disepakati sehingga mereka bermusuhan. Setelah itu nanti atur kembali. Di antara mereka itu boleh. Di antara mereka itu boleh apa? Boleh, saya tobat mau kerja sama Rajali, ya kan? Itu boleh, nggak apa-apa. Kita tidak bermusuhan, hanya kita sudah tahu saudara kita kan, kita sudah tahu ini Rajal tidak bagus. Jadi tapi jangan sampai bermusuhan. Jadi silaturahmi tetap kita jaga. Hanya kita sudah tahu beliau ini diajak bisnis tidak bagus, ya tidak amanah dan sebagainya, itu boleh. Tapi bukan itu bermusuhan, itu tidak bermusuhan. Karena kita sudah hafal dia kan. Jadi itu sebagai pelajaran silahkan, tapi jangan bermusuhan berkepanjangan ya. 3 hari 3 malam batas, maka yang mendahului salam maka itulah yang terbaik ya. Yang terbaik. Jadi tidak usah ada gengsi-gengsi, tidak usah ada malu-malu ya. Begini hal yang biasa. Nah, begitu juga nanti bermusuhan hanya gara-gara perbedaan pendapat, ikhtilaf. Itu hal yang biasa sebenarnya. Hal yang lumrah lah ya. Tadi kita sudah sampaikan, Imam Syafi'i ini berguru sama Imam Malik, luar biasa ya.
A sampai Z sampai titik akhir Imam Malik sampaikan, ana sudah tidak ada ilmu mau sampaikan sama ente. Artinya semua ilmu ana sudah kasih, sudah ana transfer sama ente semua. Tidak ada ilmu lagi ana. Ya kan? Tapi ketika ditanya, kan kalau ketika ditanya dia sudah berguru. Bagaimana cara bersedekah? Ya Syekh, ya pasti Imam Syafi'i bilang ya, bersedekah di atas pusat, di bawah dada. Sesuai dengan hadis sahih yang pemahaman Imam Syafi'i kan. Ketika dia diajar sama Imam Malik bersedekah bukan begitu, ya kan begitu. Imam Syafi'i bilang Imam Malik ajar saya bersedekah itu dengan 4 cara, ya kan? Sedekah Imam Malik itu 4 cara. 1, silang, dada, kan gitu. Lalu kita sudah bahas juga ya. Kemudian yang kedua, samping. Ya, ini hadis sahih semua. Itu yang diajarkan Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Yang ketiga, dada 2 ya. Kemudian pusat. Karena Imam Abu Hanifah di bawah pusat. Nah, jadi di pusat Imam Malik. Yang ketiga tidak sama sekali. Yang keempat tidak sama sekali. Jadi 1, 2, 3, 4 turun. Itu yang diajarkan. Tapi satu pun cara yang diajarkan Imam Malik tidak ada yang dipakai sama Imam Syafi'i. Walaupun dia murid. Coba lihat. Perbedaan pendapatnya tajam, tapi hal yang biasa. Ya kan? Ketika ditanya siapa guru terbaik ya Imam Malik bin Anas ya. Karena itu guru saya, itu yang terbaik. Tapi 4 cara saja itu masih bersedekah, belum yang lain, belum fikih hukum-hukum yang lain begitu banyak. Masalah wali nikah, ya, yang lalu kita sudah bahas ya. Masalah wali nikah dan sebagainya itu tajam perbedaannya. Masalah saksi dalam perkawinan dan sebagainya itu tajam perbedaan. Jadi tidak ada yang dia pakai dan saya. Karena menurut dia yang begini untuk perang, menurut Imam Syafi'i ya. Yang ini terlalu berlebihan kata Imam Syafi'i. Karena sembahyang itu jangan terlalu arogan, santai-santai saja. Kan begitu kan? Nah, itu menurut Imam Syafi'i begitu. Kemudian kalau begini kurang. Jadi jangan heran nanti kalau pergi umrah dengan haji macam-macam model, tapi itu ada dasarnya. Memang ada saudara-saudara kita yang mudah-mudahan dapat hidayah. Dibagi saudara-saudara kita Syiah memang juga bersedekahnya tidak bersedekah sama, tapi itu seperti mazhab Imam Malik. Kalau kita dapat salam di Maroko, di Aljazair, di Tunisia, itu mereka jarang bersedekah kan. Jadi ketika takbir, kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik takbirnya di sini di bahu ya. Imam Malik itu takbirnya di bahu. Jadi ketika dia takbir Allahu Akbar, dia langsung lepas. Jadi tidak bersedekah. Jadi jangan heran. Ya, jadi jangan heran karena memang begitu caranya. Artinya di sini sampai begitu perbedaan, tetap kita harus legowo. Apalagi hanya urusan dunia kita berselisih sehingga bermusuhan dengan saudara kita, masya Allah. Tapi cukuplah kesalahan dunia dia, mas, jadi pelajaran untuk kita jangan lagi bermuamalah, tapi memberi salam dan senyum tetap. Ya, memberi salam dan senyum tetap, tapi bermuamalah putus. Karena sudah ada pelajaran. Orang Muslim jangan masuk di lubang 2 kali ya. Kalau 1 kali sudah dapat, jangan coba-coba lagi. Kemudian An Jabir radhiyallahu anhu dari Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Akhrajahu Bukhari. Saya. Jadi kata Rasulullah, setiap kebaikan yang kalian lakukan adalah ma'rufan. Itu adalah setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, jadi inilah yang sudah disampaikan sama mengenai surat Wal Ashr ya. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi seandainya manusia ini otaknya lurus, surat Al Ashr itu sudah cukup. Ya. Wal ashr innal insana lurus maksudnya ya. Jadi 1 surat itu sebenarnya sudah cukup biar tidak 114 surat dalam Al-Qur'an. Kalau otaknya manusia ini lurus semua. Sudah cukup itu. Nah, kenapa semua pada dasarnya kebaikan itu rasional sebenarnya, masuk di akal. Semua kebaikan itu masuk di akal, tidak ada yang bertentangan dengan akal. Semua kebaikan masuk di akal. Jadi makanya Nabi bilang sebenarnya semua kebaikan yang masuk di akal, yang dilihat secara moral, secara adab itu bagus, maka itu sedekah. Jadi luasnya ini amal saleh luas kan. Tidak dibatasi dengan ritual ibadah saja ya.
Tapi ternyata seluruh ruang lingkup yang kita lakukan, kalau itu kebaikan, kalau itu secara akal masuk di akal, tidak bertentangan dengan otak kita, maka itu sudah sedekah yang besar. Semua, apa saja, luar biasa ya. Nah, jadi perasaan senang sama saudara, ya, perasaan mahabbah, perasaan cinta, sebarkan salam, ya, tidak ada dendam, tidak ada ini, itu sudah kebaikan yang luar biasa ya. Jadi aset kita ya, investasi kita masuk di tabungan terus, masuk di tabungan terus. Jadi senantiasa berbuat kebaikan. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar, kala Rasulullah sallallahu wala tahkiranna minal ma'rufin syai'an walau anna talqa ahaka biwajhi talqin. Jadi kata Nabi, la tahkiranna, jangan anggap remeh, jangan anggap rendah ya, minal ma'ruf, setiap kebaikan sekecil apapun jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil. Walau anna talqa ahaka biwajhi talqin, walaupun kalian senyum dengan saudara saja, senyum manis. Jadi kenapa Nabi sampaikan begini? Ya kadang ini senyum ini susah ya. Biar ini senyum susah, artinya biar ente banyak masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah, karena hidup di dunia ini adalah tempat masalah. Kalau mau tidak punya masalah nanti di surga. Dan kita tidak dapatkan surga kalau tidak ada masalah di dunia. Iya kan? Masalah di dunia menyebabkan Allah angkat derajat kita. Siapa? Allah angkat derajat kita, Allah berikan kita pahala yang besar. Nah, dengan syarat ini kita bisa dapatkan surga, sudah tidak ada masalah. Jadi anak mau hijrah, anak mau kesana, anak mau refreshing apa supaya hilang masalah, tidak bisa hilang masalah. Memang masalah ada terus. Masalah itu anggap sebagai nikmat dari Allah. Musibah itu nikmat, cobaan itu nikmat. Jadi agak biasa. Jadi kalau orang-orang alim dulu yang selevel ma'rifat, kalau dalam satu hari Allah tidak berikan mereka kesusahan, Allah tidak berikan mereka musibah, maka mereka bersedih, menangis. Berarti jangan-jangan Allah sudah tidak lihat saya lagi. Allah sudah cuek sama saya sampai tingkat itulah. Tapi paling tidak ambil standar istighfar, innalillah wa inna ilaihi rajiun, asyabrun sadmatal ula. Ya kan begitu. Paling tidak kita sabar. Itu sudah tingkat syariat, itu sabar. Ya. Kalau tingkat nikmat itu mungkin tingkat atas sedikit. Butuh pengorbanan yang mujahadah, pengorbanan dalam beragama yang lebih berat, sehingga kesusahan menjadi kenikmatan. Jadi karena sekarang ini kadang senyum susah. Padahal Nabi sudah sampaikan afsus salam alaikum, beri salam saudara-saudara kalian. Biasa kalau tidak ada hubungannya, dia bahkan biasa pura-pura lari, menghindar. Padahal senyumlah, itu sudah sedekah. Ya. Walaupun sebenarnya yang anda mau senyum itu yang menyakiti anda, kan begitu. Kan Nabi sudah sampaikan dalam hadis-hadis saya, derajat yang tertinggi adalah memaafkan orang yang menyakiti anda. Ya kan, derajat yang paling tertinggi, memaafkan orang yang menyakiti kamu. Jadi paling tidak senyum. Nabi senyum kepada semua, sehingga sahabat bertanya, Abdullah bin Sabah selalu datang sama Nabi, Nabi kasih pelayanan yang the best, yang terbaik, ya, makanan, minuman yang terbaik. Bahkan Abdullah bin Sabah kalau dia ada Abdullah bin Ubay, bukan sahabat, Abdullah bin Ubay, bahkan kalau dia datang, Nabi berdiri jemput dia. Sahabat semua heran, ini orang-orang yang fitnah Islam, ini munafik pun ya Rasul, kenapa disini? Nabi bahkan senyum, luar biasa. Jadi sehingga apa? Luar biasa akhlaknya Nabi. Karena Nabi sudah tahu ini orang berbahaya, nanti macam kita saja senyum dia cerita buruk, apalagi kalau kita tidak senyum. Ya, jadi Nabi luar biasa. Bahkan sudah meninggal masih minta bajunya Nabi. Dia yakin sebenarnya hanya karena kebencian. Masih Nabi kirim lagi bajunya dalam keadaan sakaratul maut, baru dia meninggal. Luar biasa Rasulullah ya. Jadi minimal senyumlah. Jadi karena tidak satu majelis, tidak satu pengajian, tidak satu kitab katanya, atau tidak satu manhaj, atau tidak satu pemahaman, tidak mau beri salam, bahkan tidak mau senyum sama saudaranya. Itu penyebaran rusak. Jadi jangan. Iya. Bahkan diajarkan Nabi, ajarkan orang yang menzalimi dia. Ketika Nabi dakwah di Taif, apa ujung-ujung kata Nabi? Ya kan? Kalau hari ini keluarganya mereka tidak terima ini agama, insya Allah keturunannya dapat hidayah. Karena mereka tidak tahu, mereka tidak paham.
Jadi sekali-kali kalau kita doa sama orang kafir jangan terlalu doa-doa keras terus. Boleh kita doa Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azillah kafarata. Jadi jangan sekali-kali nanti Allah turunkan hidayah kepada orang-orang non muslim. Jangan terlalu, kalau seandainya antum menghancurkan mereka, kita juga yang tanggung jawab nanti dari kemudian. Kenapa tidak pernah kita dakwahkan Islam kepada saudara-saudara kita non muslim Jadi doa hidayah lah. Kita tahu mereka bisa dapat hidayah. Jadi senyum di mana-mana itu senyum. Tapi jangan juga tidak ada senyum terus. Nanti jadi warga Mangoro. Tapi tetap senyum itu di bawah. Senyum itu ibadah. Pak Abbas. Tapi kalau tidak ada hal Anda senyum sendiri ya pertanyakan. Iya. Jadi lain senyum, lain juga tertawa berbahak-bahak. Jadi kalau Nabi itu kata sahabat Anas bin Malik di Syama'il Muhammadiyah, insya Allah setelah nanti ini kita bahas kitab Syama'il Muhammadiyah ya, supaya kita lebih cinta sama Nabi. Jadi kalau Nabi itu tertawa, gigi geraham gigi ininya itu syarat tertawa ya. Jadi silakan kita senyum, tapi jangan terbahak-bahak ya. An-Nabi radhiyallahu anhu kala Rasulullah sallallahu idza tabahta maraqatan, apabila kalian masak sayur, kuah sayur ya, fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Perbanyak sedikit, utamanya kuahnya. Kemudian jiranaka akhraja Muslim, maka ingat tetanggamu. Jadi ini biasa nasihat Nabi. Jadi kalau memang ada lagi rezeki daging, lam, dajat, ayam, bagi hawanya itu sama tetangga, tercium kasih sama tetangga. Tapi jangan disuruh kasih banyak airnya yang dikasih. Ya bagilah harus ada rezekinya. Ya dibagilah, jangan nanti kita bagi airnya aja. Kan Nabi bilang kasih banyak airnya, supaya airnya dibagi dua sama tetangganya. Ya, jadi bagilah ya yang layak karena memang biasa itu berperang juga ibu-ibu itu. Di situ ditahu nanti yang mana Aisyah, yang mana Sauda, yang mana bakhil ya. Itu berperang juga. Ini kasih tulangnya saja, ini kasih minyak. Coba dibawa dia dibagi bagus juga. Nah, kemudian jangan juga kita tetangga selalu mau dikasih. Ini ada timbal baliknya ya. Jangan kita mau selalu dikasih. Anunya orang kemari terus, tempatnya pulang kosong. Kemarin pulang kosong, asik kita tiap hari seperti ini. Jadi tiap hari kita suka seperti ini. Di hadis yang lain kata Rasulullah, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu dari Ibnu Umar qala man ista'adukum billahi fa'iduhu. Jadi barang siapa yang minta perlindungan kepadamu saudaramu, lindungi dia. Bahkan lalu kita sudah bahas ada bohong yang dibenarkan ya. Ada dusta yang dibolehkan dalam syariat, termasuk bohongnya suami kepada istri, tapi jangan banyak-banyak. Nah, yang lalu sudah kita bahas. Yang lain, bohongnya kita untuk menolong saudara kita. Jadi seperti Nabi, ketika ada yang dikejar, ya kan? Tiba-tiba ada yang dikejar, jadi dia minta perlindungan. Jadi kita harus lindungi, ya. Kita lindungi. Jadi dia minta perlindungan, suruh. Jadi ketika Nabi ditanya, adakah lewat sini? Tidak ada, karena Nabi suruh lewat belakang kan. Nah, jadi Nabi pada dasarnya tidak berbohong, tapi karena perintah kita untuk melindungi saudara kita. Karena kita walaupun kita belum tahu ini persoalan apa, tapi dia sudah minta perlindungan, lindungi dulu. Ya, kita lindungi dulu, itu perintah. Bahkan ketika Fathul Makkah, maka Nabi sudah sampaikan, kalau yang tidak mau masuk Islam, yang mau selamat yang masuk Islam. Yang tidak mau masuk Islam, yang mau selamat masuk Islam ke itu yang selamat, atau pergi sama Abu Sufyan, ya kan? Itu yang bisa selamat. Jadi minta perlindungan. Bahkan ada yang datang minta perlindungan kepada Ali karena dia pernah kerja sama Ali. Dan dia tidak mau masuk Islam ketika Fathul Makkah. Karena siapa yang tidak mau masuk Islam, siapa yang tidak mau pergi minta perlindungan ke Abu Sufyan, tidak mau di Ka'bah, berarti mati kan gitu. Waktu itu begitu karena suasana guzwa perang kan. Nah, jadi dia datang, ya Ali tolong lindungi saya. Oh, dia tidak bisa, saya tidak bisa lindungi kau. Saya minta perlindungan. Nah, setelah diberitahu, Nabi bilang ya kasih perlindungan yang minta perlindungan. Nah, boleh kita tolak ya. Nah.
Kemudian kata Rasulullah demikian juga, wa man sa'alakum billahi fa'tuhu. Jadi barang siapa meminta kepada engkau, dia bawa-bawa juga dengan apa ada juga kan, minta demi Allah ini saya lapar ini. Jadi kata Nabi ya kasih. Sekedar, tidak usah kita hakimi dia, tidak usah kita jadi intel kan. Nah, jadi itulah kira-kira ya. Kalau fala tanhar, jangan menghardik, jangan memarahi ya. Ya dukul yatim, apalagi anak-anak yatim. Kasihlah ala kadarnya, tidak usah ente terlalu, karena malas bekerja ini semua mana surat izin apa semua, karena ente punya urusan pajak begini naik, karena mau taruh lagi surat izin nah, jadi kasih kalau dia mau meminta. Kemudian waman ata ilaikum ma'rufan fakafa'uhu. Ini kalau dia memberi engkau kebaikan, maka balaslah kebaikannya. Ini tadi. Jadi kita enjoy jadi tetangga yang suka diberi terus, jadi orang yang selalu diberi, jadi teman sahabat yang suka diberi. Ini mental, hati-hati. Ini sudah jelas siapa yang selalu, dalam hadis Hasan kata Rasulullah, siapa yang selalu meminta-minta, maka itu menjadi kebiasaan dia. Walaupun nanti Allah kayakan dia dengan harta, maka dia tetap menjadi peminta-minta. Karena itu mental kita sudah begitu. Padahal Allah ajarkan kita dalam ayat-ayatnya, fasyasha, walaupun mereka itu butuh, mereka sembunyikan kemiskinan mereka, mereka sembunyikan kekurangan mereka. Nah ini kita asik, oh ini bagus ini raja ini bagus ini sosial dengan tangan. Kita mau jadi begitu terus, kapan kita jadi tangan di atas? Ya kan? Oh tangan di bawah terus, pakai fadilah tangan di bawah, tapi tidak mau tangan di atas, sukanya diberi zakat tapi tidak mau bayar zakat. Ini parah ini raja yang begini. Jadi kalau kalian dibuat kebaikan, balas. Jadi kalau sering tetangga bawa piring, isi lagi piringnya tetangga lah, kasih pulang. Balas. Dan kata Nabi, saya orang yang paling pandai, paling pintar kata Nabi untuk membalas kebaikan orang. Lalu kita sudah bahas ya, Nabi ada tamu pinjam satu onta, pinjam sama orang Yahudi satu onta, maka ketika itu bukan untuk Nabi, ada tamu Nabi layani. Nah ketika Nabi sudah ada onta, yang bilang kasih kembali ke onta yang lebih gemuk. Kemudian tambah lagi satu kata Nabi. Itu Rasul, luar biasa Rasul mengerti. Ini kita kadang tidak paham kita. Pinjam duitnya sahabat kita 1 juta. 1 juta masih harga emas 1 gram. Kita kasih kembali 10 tahun akan datang. Harga emas sudah 2 juta 1 gram. Kita kasih kembali 1 juta. Inflasi uang dia rugi lah. Memang tidak ada perjanjian, tapi kita harus paham mengerti. Ya? Nah, jadi kalau bapak-bapak semua saudara-saudara transaksi utang piutang, pakai emas supaya dia tobat juga. Nanti tidak bisa tambah riba kan? Ada perjanjian penambahan itu riba, tidak bisa. Nah, walaupun nanti hukum riba ini kontroversi juga. Lalu sudah kita bahas perbankan ya. Jadi tentunya kontroversi juga masalah riba, karena ayat riba itu turun itu bukan seperti itu. Jadi ayat riba itu turun wahalallahu riba wahalallahu baik waharamar riba itu turun karena ada yang utang tidak mampu bayar berlipat ganda. Ada yang utang dia tambah bunganya sampai dirinya jadi jaminan, itu sampai jadi budak orang. Nah, jadi kalau orang sudah sampai jadi budak, kita bahas budak dia tidak miliki dirinya kan, dia kerja tidak digaji, bahkan tuannya boleh gauli dia, boleh zina, boleh berhubungan badan dengan tuannya. Jadi sampai begitu, itu riba yang haram. Karena kita lipat-lipat orang ya, sampai istrinya nanti kita ambil, sampai dirinya juga gitu. Nah itu yang diharamkan. Jadi belajarlah membalas kebaikan orang. Kata Rasul, fa'in lam tajidu, apabila kalian tidak mampu sekali untuk membalas kebaikan, memang tidak ada, bukan karena bakhil, bukan karena kikir, memang tidak ada. Maka kata Nabi, fad'u, doakan dia, minimal kau doakan orang. Ya kan? Ini sudah tidak, datang kemari dia tenda saja orang. Oh luar biasa, memang ente. Tendanya yang banyak, ente doakan orang. Makanya Nabi ajarkan minimal jazakallah khairan yasiran, syukran yasiran, jadilan. Didoakan orang. Ya kan begitu. Barakallah. Ini tidak, dia tenda orang supaya dapat lagi. Jadi kata Nabi, balas kebaikan orang. Kalau kalian tidak mampu balas fa'il lan tajidu fad'u, maka minimal kau doakan saudara. Jadi kalau orang-orang sering buat kebaikan sama kita, ya doakanlah, sisip doa dia di tengah malam, berikan dia kesehatan, berikan dia ini kan. Ini tidak orang kaya beri kita terus, kita tenda terus orang kaya, semoga ente kaya terus, sudah. Orang kaya terus, ente miskin terus. Ya kan? Nah,
Nah, jadi jangan doakan kaya, doakan sehat lah. Ente doakan ente punya diri kaya supaya ente bisa juga jadi sosial. Gitu. Dua hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kalau Rasulullah man nafsa an muslimin qurbatu min qurba dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurba yaumil qiyamah. Jadi barang siapa yang melepaskan kesusahan saudara muslim, maka Allah akan melepaskan kesusahannya dunia dan akhirat. Kemudian waman yashara ala mu'sirin yasharrallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya muslim, Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah menutup aibnya di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya yang muslim. Nah, luar biasa lah ya. Jadi istilahnya ada tabayyan, ada tasyar. Begitu. Ada satar ya gitu. Jadi ada tabayyan, kita cek, cross check. Ini betul atau tidak? Kalau memang betul berarti kita tutup aibnya. Jangan diekspos. Ya, kalau orang politik kan itu kesempatan buka aib kan, menjatuhkan salah satunya. Tapi kita jangan di dunia politik itu, artinya ada bantu saudaramu, Allah bantu. Anda dapat jabatan, Anda susahkan orang, maka nanti Allah akan susahkan juga Anda. Jadi bukan hanya di akhirat, di dunia Anda sudah dapat. Jadi kalau kita punya kelebihan, baik jabatan, kita kelebihan, kita pejabat, kebijakan kita, minimal kebijakan kita, tanda tangan kita itu sudah pengaruh. Allah mudahkan kita. Jangan menyulitkan orang ya. Nanti Allah akan sulitkan kita sendiri. Kemudian yang terakhir, ini ada sebabul hurusnya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kalau Rasulullah SAW man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan, mencontohkan satu kebaikan, maka baginya pahala yang sama orang yang mengerjakannya. Dulu Nabi sementara bincang-bincang, saya ringkas ya. Dulu Nabi sementara bincang-bincang dengan sahabat masjid. Ketika namanya Masjid Nabawi, itu Masjid Nabi dulu, kan tidak seperti kita sekarang. Kalau orang di luar tidak kelihatan. Kalau Masjid Nabawi itu kalau orang berdiri hanya sampai sini dindingnya ya, karena tiang-tiangnya kan korma, daunnya dikasih paku ikat-ikat, itu jadi atapnya, tiangnya tiang korma, jadi dindingnya juga ada setengah. Jadi Nabi dulu kelihatan lah orang ada bergegas dari jauh, ya karena Nabi ada mukjizat yang namanya dia tahu ini orang yang dari jauh ini orang yang susah. Ada beberapa orang yang datang orang yang susah, maka Nabi sudah sampaikan bahwa kalian harus bersedekah. Nabi kasih motivasi lah ya, Nabi kasih motivasi berbuat kebaikan, bantu saudaramu yang susah. Setelah kemarin makin dekat, ternyata orang yang kemarin bukan orang-orang yang kurus, lagi kelaparan. Baju juga tidak bawa bekal, bajunya hanya baju di badan, compang-camping lah ya. Semuanya jadi dalam keadaan lapar. Maka sahabat ini sudah asik dengar penyampaian Nabi, tapi tidak paham, ya, kurang tanggap. Asik dengar keutamaan sedekah. Ada satu sahabat, dia dapat lihat, oh ini mungkin maksudnya Nabi, maka harta yang ada sama dia, ketika itu ada harta sama dia keluar, dia ambil di kendaraannya lah ya, dia ambil kurma, dia ambil duit sedikit, ya Rasul saya hanya punya ini. Jadi dia bawa langsung di depannya Nabi, ya Rasul saya hanya punya ini saya Rasul. Sudah dia sampaikan. Nah, jadi dia beri contoh kan, maka Nabi keluarkan dengan sebabul huruf, Nabi keluarin. Gara-gara ini semua sahabat lain berdiri. Oh ini maksudnya. Mereka pikir Nabi hanya kasih pengajaran, tapi ini sahabat yang satu paham, dia langsung action ya. Nah, dia langsung action, kasih apa yang dia bawa, ini harta saya Nabi untuk itu saudara kita. Maka semua sahabat berdiri, kasih itu harta untuk tamu yang datang. Maka yang Nabi sampaikan, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka pahala dia dapatkan semua. Artinya, walaupun semua bersedekah, sahabat yang satu tadi yang awal menunjukkan kebaikan, dia dapat pahala semua. Ya, nah itulah. Jadi wajarlah kalau Nabi sudah sampaikan bahwa yang pertama kali kata Rasul ini hadis hasan.
Yang pertama kali nanti masuk surga sesudah para nabi, 313 para nabi, 124.000 orang-orang saleh. Maka yang pertama kali masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, karena beliau awalun, beliau yang pertama. Jadi semua pahala salat kita mengalir sama Abu Bakar. Karena ketika Nabi Isra Mi'raj yang pertama kali membenarkan Nabi itu hanya Abu Bakar. Itu Abu Bakar. Kira-kira begitu. Nah, Abu Bakar itu luar biasa. Kalau ditanya Abu Bakar berapa kakinya onta, Abu Bakar turun. Dia hitung kakinya onta 1, 2, 3, 4 ya Rasul. Kalau kita ditanya kira-kira apa kita jawab? 4. Apa? Itulah Abu Bakar. Karena Abu Bakar tahu saya harus turun dulu itu, karena kalau Nabi bertanya bisa jadi lain. Siapa tahu 3, siapa tahu 2 itu. Makanya Abu Bakar selama masa itu Muhammad pergi Isra Mi'raj, kau percaya pergi sampai ke langit, ya kan? Abu Bakar simpel jawab, yang lebih daripada itu aku masih percaya, ya kan? Yang lebih daripada itu aku masih percaya. Jadi wajar Abu Bakar, ya. Allah warahmatullahi. Mudah-mudahan kita bersama Abu Bakar dalam surga. Ada masalah silakan. Fadal.